selamat datang di BBC Podcast. Podcastnya Bea dan Cukai Samarinda. Jadi perkenalkan dulu ya, saya kan baru di sini. Jadi nama saya Aditya Bintang Pamungkas. Saya bekerja di kantor Bea dan Cukai Samarinda baru 1 tahun 5 bulan 12 hari. Nah, kebetulan nih kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol soal Bea Cukai Samarinda. Kira-kira apa sih Bea Cukai Samarinda itu, program unggulannya apa aja, dan mungkin kita bisa tahu lebih banyak lagi soal Bea Cukai Samarinda. Karena apa? Karena kita sekarang kedatangan narasumber yang bisa dibilang orang nomor 1 di Bea dan Cukai Samarinda. Langsung aja ya. Beliau adalah Pak Nur Cahyo Budidananto selaku Kepala Kantor Bea dan Cukai Samarinda. Mohon izin Dan. Nah, silakan Dan. Jadi kira-kira nih Dan, boleh dong dikasih sambutan dulu dong ke pemirsa seperti apa? Baik, terima kasih Mas Adit dan para pemirsa BBC Podcast ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan ya. Amin. Dan terima kasih juga bisa berbagi di sini. Tapi ini bukan acara roasting ya. Bukan dong. Ini kalau hostnya Mas Ariel saya udah curiga ini. Makanya mungkin ditukar ke saya Dan. Oh gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa. Next ya pakai roasting juga nggak apa-apa ya. Saya siap aja. Kira-kira nih Dan, kan Komandan menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Samarinda. Cuman kalau sebelum kita ngomong lebih jauh nih Dan, kalau boleh tahu kira-kira Komandan asalnya dari mana sih? Terus mungkin kantor sebelumnya mungkin dari mana gitu, biar bisa lebih kenal gitu Dan. Baik, makasih. Jadi saya berasal dari Kota Probolinggo, ya, Kota Mangga. Jadi dari mulai TK ya, sampai dengan SMA saya di Kota Probolinggo. Ya. Nah, saat ini saya kumbisnya di Malang, ya, Kota Dingin. Ya. Kota Dingin. Ya. Karena apa? Karena di pegunungan. Ya. Dikelilingi oleh beberapa gunung, yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Arjuno, Gunung Panderman, dan yang lain. Jadi itu Mas Adit. Kemudian sebelum saya di Bea Cukai Samarinda ini, saya bertugas di Bea Cukai NTT. Ini mungkin Mas Adit belum pernah ya ke sana ya? Belum. Nah ini perlu nih sekali-sekali ya. Dengan ST ya, atau dengan SCAP ya. Waduh. Nanti untuk promosi boleh ya? Boleh Dan, kalau untuk promosi boleh. Jadi itu Mas Adit. Jadi saya kalau ditanya asal ya dari Probolinggo, dari mulai TK ya, sampai dengan SMA. Ya pada zaman saya udah ada TK loh ya. Ya saya sebenarnya tua ya. Sudah senior lah ya, senior ya. Tapi bagaimana kalau menurut Mas Adit? Apakah saya kelihatan tua atau muda ya? Kira-kira? Gimana kira-kira? Kalau Komandan sih saya lihat selalu dengan jiwa muda ya. Cuman mungkin ada yang namanya faktor U. Oh gitu. Faktor umur. Editor nanti tolong dicoret aja ya ini. Baik. Saya sebenarnya nunggu kelihatannya Komandan ini kelihatan masih muda gitu loh. Nah, itu sebenarnya nunggu itu. Agak berat jadi ya, tapi gitu. memang Komandan masih muda. Jiwa muda, pokoknya paten lah. Terima kasih atas sanjungannya. Tapi saya kira perlu pakai kacamata ini ya. Oke Dan. Okay. Jadi seperti ini Dan. Tadi kan Komandan sudah lihat ada kota Probolinggo, Malang, NTT, sekarang di Samarinda. Ya. Kira-kira kesan pertamanya tentang kota Samarinda nih kayak gimana sih? Jadi kesan pertama saya masuki kota Samarinda ini adalah gobios ya. Ya ini dalam bahasa Jawa ya. Jadi artinya sering berkeringat. Karena apa? Karena sering cuacanya panas sini ya. Berbeda sekali dengan umbis saya di Malang. Jadi yang dingin yang kadang-kadang bisa sampai 15 atau 16 derajat di sana. Dan di sini sering kali panas. Namun demikian meskipun cuaca sering panas, hati kita dan pikiran kita selalu dingin ya. Gitu ya Mas Adit. Betul ya. Dong, Dan. Harus itu Dan. Jadi itu Mas Adit ya. Kemudian perbedaannya lagi ya, bahwa di
Samarinda ini banyak ragam budaya. Ya. Ada beberapa suku di sini. Ya. Yang dominan adalah Banjar, ya, kemudian Bugis, ya, kemudian juga ada Jawa, ya, dan ada juga Dayak. Ya. Dan alhamdulillah saya masuk di kota Samarinda disambut dengan hangat, ya, dan juga oleh teman-teman di Bea Cukai Samarinda. Gitu Mas Adi. Okay. Tapi memang benar itu Dan, Samarinda itu kotanya, rakyatnya itu baik. Betul, terus betul. Kemudian mereka sangat-sangat menerima orang, karena saya juga orang Samarinda dan gitu. Orang-orang Samarinda ganteng-ganteng Dan. Oh gitu ya. Iya dong, saya juga. Nah ini Dan, saya tuh punya pertanyaan yang mungkin pemirsa itu juga pasti pengen nanyain tuh Dan. Jadi, dan ini mungkin jawabannya panjang nggak apa-apa sih Dan. Jadi sebenarnya Dan, bea cukai itu apa sih Dan? Itu bea cukai, kita kan tahu nih banyak berita bea cukai nahan-nahan barang nih di sini nih, barang dari Bekasi ke Jakarta juga ditahan nih kan. Bingung juga kita Dan. Jadi mungkin kita boleh tahu nih Dan, bea cukai secara luas itu seperti apa dan kemudian bea cukai Samarinda tuh tugasnya apa sih Dan? Baik, jadi ini nggak apa-apa ya, nggak panjang ya. Nggak apa-apa Dan, habisin. Jadi secara umum ya, Direktorat Jenderal Bea Cukai itu mempunyai 4 fungsi. Jadi kalau kita singkat itu RCTI. Jadi RCTI. Revenue Collector, ya, mengumpulkan penerimaan negara, yaitu bea masuk, cukai, bea keluar, kemudian pajak dalam rangka impor, pajak rokok, PPNHT, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Community Protector, yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya, yang bisa membawa dampak buruk terhadap kesehatan, ya, juga keamanan, dan juga moralitas. Kemudian yang ketiga adalah trade facilitator, ya. Ini bea cukai berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan supaya apa? Supaya biaya dari perusahaan tersebut, ya, itu akan turun, ya, atau menghindari biaya tinggi, ya. Nah ini trade facilitator. Kemudian juga industrial assistant, ya. Bea cukai berfungsi untuk membantu, ya, industri dalam negeri, ya, sehingga apa? Sehingga bisa berkompetensi, ya, bisa masuk ke pasar internasional. Jadi itu ya, jadi RCTI. Kemudian tugas pokok Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dari Kementerian Keuangan, ya, dalam hal melaksanakan kebijaksanaan, ya, pemerintah, kemudian juga pemungutan bea masuk, bea keluar, kemudian juga pajak-pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Kemudian bagaimana bea cukai Samarinda? Nah, bea cukai Samarinda yang kita tahu, ya, di Kalimantan Timur ini banyak sekali pertambangan, ya, utamanya batu bara. Jadi bea cukai Samarinda banyak melakukan pelayanan ekspor batu bara, ya. Ini yang dominan, ya. Nah, kemudian apalagi yaitu ekspor produk turunan dari CPO, yaitu PKS, PKE, ya, dan juga yang lain, ya. Kemudian juga vinir, ya, produk olahan dari kayu, dan itu merupakan sumber penerimaan negara, ya. Kemudian selain dari kepabeanan ekspor, kita juga melayani impor. Jadi kita tahu bahwa di Samarinda ini banyak sekali impor peralatan, ya, mesin, ya, dan suku cadang bagi industri dan juga untuk kebutuhan pertambangan. Jadi itu juga merupakan sumber penerimaan negara, ya. Nah, selain dari kepabeanan, di Bea Cukai Samarinda juga ada pabrik rokok. Nah, ini merupakan sumber penerimaan cukai.
Kemudian juga ada perusahaan yang bergerak di bidang real, gitu. Ini merupakan sumber penerimaan di bidang cukai. Ya, jadi itu Mas Adit. Kemudian juga ada beberapa tempat penjualan eceran, ya maupun distributor dari MMEA. Ini semua adalah objek pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Samarinda. Jadi itu Mas Adit dan pemirsa semua. Makasih banyak Pak penjelasannya. Jadi gitu ya pemirsa, Bea dan Cukai itu tugasnya tadi seperti yang disampaikan Pak Nur Cahyo, ada 4 dan semuanya itu mulia. Jadi tenang aja. Kemudian di Bea Cukai Samarinda sendiri kita ekspor, impor ada, cukai juga ada, banyak lah. Dan hal itu semua, nah ini kita bakalan tanya lagi nih. Itu kan banyak banget ya tadi ya. Kira-kira Nindan, tantangannya dalam melaksanakan pelayanan, terus kemudian pengawasan, dan kita tahu Samarinda kan besar, Nan. Ya. Atau mungkin malah Bea Cukai Samarinda nggak cuma ngawasin Samarinda. Kira-kira gimana, Nan? Baik, ini sebelum kita bicara tantangan ya. Nah, kita minum dulu ya. Sebelum jadi agar-agar, Nan. Baik. Ini bagus ya gelasnya ya. Bea Cukai Samarinda makin baik. Makin baik. Keren nggak? Keren. Jadi menjawab tantangan. Ya, Mas Adit dan pemirsa sekalian, Bea Cukai Samarinda ini meliputi 4 kabupaten kota. Ya, wilayah kerjanya itu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara kecuali Kecamatan Sambuja, dan Kota Samarinda. Ini sangat luas ya. Kalau kita hitung dalam kilometer persegi adalah 62.635 kilometer persegi. Ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan ini adalah tantangan bagi kita. Jadi kalau teman-teman Bea Cukai Samarinda ke satu titik saja, misalkan di Mahakam Ulu atau di Kutai Barat, itu membutuhkan effort yang luar biasa dan waktu yang cukup lama, ya. Jadi ini tantangan bagi kita. Kemudian juga selain dari darat, ya, Bea Cukai Samarinda juga melakukan pelayanan di tengah laut, ya. Jadi di Muara Brau atau Muara Jawa ada ekspor batu bara di sana. Bea Cukai Samarinda ditempatkan di lokasi kawasan Pabean di Muara Brau, ya. Jadi itu satu tantangan bagi kita, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya, dengan dukungan seluruh pejabat dan pegawai Bea Cukai Samarinda. Jadi itu, Mas. Oke, itu penjelasannya. Jadi kita bisa lihat ya pemirsa ya, gimana effortnya teman-teman di Bea Cukai Samarinda. Mereka bisa ada di darat, ada juga di laut, mungkin bisa ada di sebelah rumah pemirsa sekalian. Nah, tapi gini, ini kita akan balik lagi. Kita akan nanya program unggulannya Bea Cukai Samarinda yang digadang-gadang itu namanya adalah Go UMKM, bener kan ya, Nda? Jadi Go UMKM itu saya lihat di depan front office, katanya Bea Cukai Samarinda sangat-sangat mensupport untuk UMKM yang ingin go internasional. Mungkin boleh dijelasin dan kira-kira seperti apa? Jadi gini ya, Mas Adit dan pemirsa sekalian, tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk tidak membantu UMKM. Karena apa? Karena terbukti ya bahwa pada waktu pandemi Covid tahun 2020 mulai sampai dengan tahun 2023 dinyatakan sebagai akhir dari pandemi, ya, UMKM tetap eksis, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kontribusi dari UMKM terhadap PDB, ya, Indonesia adalah 61,07%. Ini luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, ya, UMKM menyerap 97% ya dari angkatan kerja di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membantu UMKM. Dan bagaimana Bea Cukai? Bea Cukai sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa fungsinya adalah trade facilitator dan industrial assistant. Ini berkaitan dengan UMKM juga. Ya, jadi kita membantu UMKM untuk bisa ekspor, go ekspor. Jadi itu. Kemudian
kita ada program klinik ekspor, ya kan? Klinik ekspor ada beberapa itu fungsinya. Itu pertama menerima ya masukan ya ataupun permasalahan-permasalahan yang dialami oleh UMKM di wilayah kerja Bea Cukai Samarinda. Kemudian berusaha untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat atau wadah bertanya apa saja tentang ekspor, khususnya oleh UMKM yang siap ekspor. Kemudian yang ketiga adalah berikan asistensi pada UMKM dari mulai perizinan ya sampai dengan bisa ekspor. Jadi itu. Dan saya berharap ya UMKM yang memenuhi 3 kriteria atau 3K, yaitu kualitasnya dari barang tersebut bagus, ya. Kemudian juga kuantitasnya memenuhi, dalam artinya cukup banyak, dan kontinuitasnya juga harus ada. Nah itu jangan ragu-ragu untuk ekspor. Saya kira itu ya. Oke. Kan tadi udah ada bentuk dukungannya nih Dan, seperti apa dan banyak sekali. Pokoknya kita bantu lah. Ya. Kita bantu. Kira-kira udah ada yang berhasil atau gimana Dan? Ada yang udah pecah telur nggak Dan? Alhamdulillah. Jadi cocok. UMKM binaan dari Bea Cukai Samarinda itu ada 5 ya. Ini sebagian besar sudah ekspor ya, dengan binaan yang kita lakukan ya, pada mereka akhirnya bisa ekspor ya. Kemudian ada yang kemarin namanya CV Sriningsih. Ini sudah siap ekspor ya, sudah siap ekspor. Tapi ada masalah di perizinan ya. Nah kita berikan bantuan pada CV Sriningsih tersebut untuk kita berkoordinasi dengan instansi yang akan mengeluarkan perizinan tersebut. Dan alhamdulillah bisa keluar dan juga siap ekspor. Jadi itu Mas Adit. Oke. Jadi seperti itu ya pemirsa ya. Sebentar saya nengok ke kanan karena saya baru sadar ada kamera juga di situ. Jadi seperti itu. Bea Cukai Samarinda itu selalu mau membantu jika mungkin rekan-rekan yang memiliki UMKM punya pesanan dari luar negeri tapi bingung ini ngirimnya gimana, dokumennya harus apa aja, silahkan datang atau mungkin bisa komen nanti di bawah ini karena ya bisa aja pokoknya, nggak apa-apa datang aja. Nah ini nih kita kan sudah mau nyampe ke pengunjung acara, tapi bakalan nggak afdol kalau misalnya kita nggak nanya ke Pak Nur Cahyo lagi. Izin Dan, ya kan kira-kira nih Dan ada nggak punya pesan atau mungkin seperti kata-kata apa untuk Samarinda atau mungkin untuk Bea Cukai Samarinda? Baik, jadi pesan saya ya untuk seluruh masyarakat Samarinda dan kabupaten-kabupaten di wilayah kerja Bea Cukai Samarinda, ya kami Bea Cukai Samarinda siap melayani Bapak Ibu sekalian pengguna jasa baik di bidang kepabeanan maupun cukai dengan sebaik-baiknya dengan penuh integritas. Nah, jadi itu kemudian untuk teman-teman Bea Cukai Samarinda saya sampaikan banyak terima kasih sudah banyak support ya dan juga melaksanakan tugas dengan baik dan penuh integritas. Ini sepertinya kayak pesan mau pindah aja ya. Jadi saya sampaikan terima kasih dan khusus untuk UMKM ya, UMKM ya. Saya berpesan ya bahwa sekali lagi ekspor itu mudah ya, legal itu mudah ya. Jadi kami Bea Cukai Samarinda siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian pelaku usaha UMKM untuk bisa ekspor. Kalau ditanya kapan Pak mulainya untuk ekspor, jawaban saya mulailah. Ya, jadi itu aja ya. Saya kira cukup Mas Adit. Nah ini
pertanyaan terakhir nih, dan saya yakin pemirsa juga pasti ada yang bertanya-tanya. Bea Cukai Samarinda itu kan punya slogan atau tagline yang namanya teman setia. Itu kira-kira teman setia maksudnya gimana sih, Nan? Baik, ya ini seperti aja terpampang di sini ya. Iya, di belakang Ya. Bea Cukai Samarinda teman setia yang agak bawah. Artinya adalah dalam setiap langkah ya tugas Bea Cukai Samarinda ya dalam melayani Bapak Ibu sekalian para pengguna jasa, ini kami terus melayani ya dengan penuh semangat ya, kemudian juga dengan berintegritas. Itu artinya taman setia. Itu Mas Adit. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Nur Cahyo. Sama-sama. Sudah mau memberikan mungkin pesan, kesan, memberitahu Bea Cukai itu seperti apa, Bea Cukai Samarinda, dan itu pasti akan sangat bermanfaat. Khususnya bagi rekan-rekan yang memiliki UMKM dan seperti yang saya bilang, mau ekspor, ayo sini. Jadi begitu ya para pemirsa, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Seperti yang beliau tadi cakap, Bea Cukai Samarinda memiliki tagline teman setia yang artinya terus melayani, semangat berintegritas. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast berikutnya.